Apakah, sebagai contoh, apakah barang-barang harga murah itu otomatis ekonomis? Itu belum tentu, tergantung pada fungsionalnya masing-masing. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa menjelaskan tentang economics dan economic scale atau skala economics and diseconomics. Nah, apa yang dikatakan sebagai economic scale itu adalah ketika increase in scale of production lead to fall average cost. Jadi contohnya adalah ketika ekonomis itu adalah ketika terjadi peningkatan produksi yang mendorong kepada penurunan biaya. Nah, kalau seperti yang saya contohkan sebelumnya, semakin banyak kita produksi, misalnya kita produksi sampai 6, tapi ternyata itu tidak menurunkan average cost, justru meningkatkan average cost. Dan yang mana economic scale seperti yang saya contohkan sebelumnya, yaitu adalah ketika outputnya adalah 3. Masih ingat ya tabel-tabel yang saya jelaskan kemarin? Masih ingat? Halo? Ya, Pak. On cam lah, on cam. Silakan on cam. Oke, masih ingat ya? Yang kemarin? Oke, jika terjadi peningkatan produksi, produksi yang terus meningkat itu berada pada dua posisi. Bisa jadi itu adalah economic scale dan bisa jadi itu diseconomic scale. Peningkatan produksi sebagaimana contoh yang saya contohkan kemarin pada 1 sampai 3 dan pada poin 3 outputnya itu menghasilkan economic scale. Tetapi pada poin 4, 5, 6 itu sudah diseconomic scale. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa dipaham? Oke. Kemudian diseconomic scale itu adalah when increase in scale of production lead to raise average cost. Inilah yang disebut sebagai diseconomies pada poin output 4, 5, 6 sebagaimana yang saya contohkan kemarin. Oke ya. Jadi kita ini sebagai individu harus melihat yang mana ekonomis dan yang mana disekonomis. Karena kita harus betul-betul mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini untuk menghasilkan maksimal output. Kira-kira bisa begitu ya. Jadi ada maksimisasi output yang kita inginkan dengan minimisasi cost. Dengan minimisasi biaya. Average cost-nya kita mau turunkan dan kita mengharapkan adalah peningkatan di sisi penerimaan. Oke ya, itu di economics. Maybe internal do the growth of in the platform or external do growth in the strategic world. Jadi itu bisa jadi disebabkan oleh internal dari sebuah perusahaan ataupun eksternal dari sebuah dari di luar perusahaan itu. Jadi economic scale itu bisa di economics and diseconomics bisa dipengaruhi oleh internal maupun eksternal. Sampai di sini paham? Paham sampai di sini? Oke. Saya menunggu jawaban apakah sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut. Oke, sudah paham tidak sampai di sini? Tentang economics and diseconomics. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, Pak. Ada pertanyaan sampai di sini? Say no.
Jika tidak ada? Tidak juga. Oke, kalau begitu saya yang bertanya. Kita case contoh, apakah dia ekonomis atau disekonomis. Misalnya, menurut Anda ketika Anda punya uang misalnya 100.000 yang diberikan jatah oleh orang tua Anda untuk 3 hari, maka tindakan apa yang kira-kira Anda lakukan yang bisa disebut ekonomis dan tindakan apa yang tidak ekonomis? Silakan. Yang mana tindakan ekonomis dan yang mana tindakan tidak ekonomis? Metode pengelolaannya. Silakan. Karena tidak ada yang bertanya, jadi saya yang bertanya. Oke, silakan. Silakan. Jawab dulu baru kita lanjut. Pak boleh jawab Pak? Oke, silakan. Kalau untuk ekonominya, bagusnya membeli makanan yang bisa dimakan beberapa kali, misal seperti roti. Kalau roti bisa dibagi jadi 3 bagian, lalu menghindari pembelian yang tidak perlu. Fokus pada kebutuhan utama seperti makanan dan minuman. Terus kalau disekonomi, menghindari membeli makanan siap saji, karena kalau makanan siap saji itu cenderung lebih mahal. Lalu kalau disekonomi itu menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Misalkan membeli cemilan yang mahal, yang tentunya juga sebaiknya tidak diperlukan karena terbatasnya uang. Sekian Pak. Oke, thank you Ahmad Naufal Zaki. Naufal Zaki kelas apa? Kelas A ya? Kelas C Pak. Oh sorry, kelas C. Iya. Bisa kan anak dikasih latihan untuk anu? Yang kayak penutup itu yang pernah dipakai nanti yang masak nasi dulu dia 4 bisa 1 itu juga beda model apa nggak sama pakai juga sama kalau punya Umi beda. Oke. Ini yang sekali lagi kita bicara tentang dampak internal dan eksternal.
Jadi seperti yang dicontohkan tadi, ini kayak kita masih mengacu kepada keputusan pribadi dan belum dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Seandainya saja tadi misalnya seperti yang Anda contohkan, ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Ketika misalnya teman-teman Anda semua mau pergi nonton, maka bisa jadi kita akan mengambil sebuah sikap untuk ikut bersama teman-teman dan tidak lagi memikirkan ekonomis and disekonomis. Sebuah tindakan untuk mengikuti pola secara umum itu menyebabkan disekonomis karena pengaruh lingkungan. Itulah yang disebut sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi disekonomis. Nah, selain itu juga misalnya dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita menginginkan bahwa tiba-tiba kita belajar keluar dari konsep ekonomis and disekonomis. Keluar dari konsepnya itu adalah disekonomis itu maksudnya di dalam diri kita, oh saya mau beli ini, saya mau beli ini, saya mau beli ini. Itu tiba-tiba Anda melupakan target-target Anda. Jadi bisa jadi tiba-tiba Anda mau sekali makan atau dan sebagainya, kemudian membeli sesuatu produk yang lebih mahal yang mengharuskan Anda berpuasa di hari-hari setelahnya. Nah, ini juga bisa menjadi apa istilahnya penyebab menjadikan seseorang menjadi disekonomis. Ya, itu ada tetap faktor eksternal dan internal. Oke, kita bahas. Apa yang disebut dengan faktor internal dalam economies of scale? Jadi faktor internal itu adalah seperti misalnya when individual firm grow, they can benefit from the lower average cost. Itu karena apa? Itu adalah misalnya ketika sebuah individu bisa mendapatkan keuntungan dari biaya yang rendah. Karena apa? Karena ada purchasing discount for buying bulk. Artinya adalah satu, karena misalnya dia menerapkan diskon. Penerapan diskon tersebut memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih mahal, ya lebih besar, karena dia mendapatkan average cost yang rendah ya. Jadi biaya rata-rata yang rendah. Biaya rata-rata yang rendah dia bisa menjual dengan diskon. Menjual dengan diskon, banyak penjualannya, banyak keuntungannya. Kemudian selain itu ada namanya faktor teknikal. Teknikal itu misalnya more advanced production equipment. Ya, jadi dia lebih kepada misalnya dari proses produksi. Kemudian yang ketiga adalah manajerial. Manajerial di sini itu misalnya seperti ini. Manajerial itu adalah sebuah proses pengaturan di dalam perusahaan. Jika employ more specialist manager, misalnya di setiap employee, setiap tenaga kerja itu memiliki spesialisasi masing-masing. Maka ketika dia memiliki spesialisasi masing-masing, output itu bisa biaya bisa lebih rendah dan output bisa lebih banyak. Dampaknya adalah ketika output lebih banyak, pastinya keuntungan juga akan lebih banyak. Kemudian yang keempat itu adalah financial. Access cheaper loans and other source of finance. Jadi kenapa ini misalnya individual itu karena average cost, misalnya dana yang didapatkan dari perbankan itu cheaper loans atau pembiayaan yang murah. Nah, adanya pembiayaan murah itu akan mendorong biaya produksi rendah, biaya yang dikeluarkan rendah, sehingga bisa mendorong output yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya adalah marketing. Ya, marketing is usually a fixed win can spread over unit of output. Jadi bagaimana marketingnya, kan ada fixed cost yang tidak mempengaruhi seberapa banyak
yang kita output itu tidak berpengaruh. Tetapi dengan adanya marketing, misalnya marketingnya tidak bagus, maka barang akan menumpuk. Jika marketingnya bagus, maka itu bisa sejalan secara semuanya. Semakin banyak produk yang bisa dijual, maka semakin akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Oke, until here any question? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada pertanyaan? Jadi sebelum lanjut, jadi ini teknikal adalah persoalan teknis. Jadi more advanced production equipment. Jadi dia penggunaan teknologi atau peralatan yang digunakan lebih lanjut. Jadi itu anunya kalau di technical equipment. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada, kita lanjut. External economics of scale. When whole industry grow in area, first can benefit from the lower average. Jadi kalau misalnya secara umum industri bertumbuh dalam sebuah area, maka kita bisa memberikan manfaat dari lower cost, dari rendahnya biaya rata-rata. Itu yang pertama, a larger full scale of labor. Jadi banyaknya banyaknya tenaga kerja yang maksudnya tenaga kerja terampil ya, skilled labor. Jadi tingginya, besarnya tenaga kerja terampil. Jadi semakin banyak tenaga kerja itu harganya murah. Semakin sedikit harganya mahal. Maka jumlah tenaga kerja yang tersedia yang banyak, maka harganya menjadi murah. Maka dampak eksternal ini akan memberikan manfaat pada bisnis kita atau pada perusahaan kita. Karena skill labor itu lebih murah dan banyak. Jadi kita bebas untuk memilih. Kemudian yang kedua adalah investment in embedded infrastructure. Investasi investasi pada infrastruktur yang baik. Jadi kalau misalnya infrastruktur di lingkungan kita, infrastruktur sangat bagus, maka investasi dalam sebuah perusahaan, misalnya perusahaan kita, itu juga akan banyak. Nah, ada kemarin diskusi kami dengan prof kami di kampus bahwa kenapa investasi besar-besaran terjadi di Jawa, bahkan 60% perekonomian itu ada di Jawa, karena di Jawa memiliki infrastruktur yang sangat besar. Contohnya adalah misalnya jalan tol. Jadi di sepanjang jalan tol antara Jakarta dan Surabaya itu terdapat perusahaan-perusahaan besar yang bisa memproduksi. Nah, dengan perusahaan-perusahaan besar itu, maka mereka bisa
memproduksi jauh lebih besar, memproduksi lebih banyak perusahaan-perusahaan. Nah, dengan itu kemudian dibawa dengan truk-truk yang besar, yang sangat panjangnya, tronton dan sebagainya. Itu dibawa ke daerah-daerah pelabuhan untuk diekspor atau dibawa ke daerah yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, supplier located nearby and reputation. Jadi supplier itu dekat dengan usaha kita, dekat dengan bisnis kita. Jadi itu juga sangat mempengaruhi itu karena dampak eksternal. Jadi maksudnya sekali lagi, eksternal itu adalah yang bagus untuk perusahaan kita karena faktor eksternal, bukan kita yang mengusahakan. Itu bukan intervensi kita. Maka itulah yang disebut sebagai faktor eksternal atau yang tidak bisa kendalikan. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke. Ini ya, supply, location, nearby, and reputation. Nah, selanjutnya itu yang tadi ekonomis. Kemudian yang sekarang kita bicara yang disekonomis dari sisi internal. Apa itu disekonomis dari sisi internal? Artinya adalah when individual firm grow too quickly or too large, is maybe find average cost beginning rise. Jadi misalnya di dalam sebuah perusahaan itu semakin bertumbuh dengan cepat atau semakin besar akan mendapatkan average cost beginning to rise. Jadi biaya rata-rata akan mengalami kenaikan. Artinya begini, semakin besar sebuah perusahaan, maka biaya rata-ratanya akan semakin naik. Itu karena apa? Ada beberapa hal. Jadi misalnya contoh sederhana. Ketika kita punya usaha, kita bangun bersama-sama sebuah usaha dan masih kecil, kita masih stay cool, kita masih bersama-sama, kita masih belum ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Tetapi setelah usaha itu semakin besar, maka muncullah yang disebut dengan average cost beginning to rise, biaya rata-rata akan mengalami peningkatan. Pertama, apa yang menyebabkan itu? Communication difficulties. Artinya komunikasi sudah menjadi sulit. Sulitnya komunikasi ini adalah antara satu individu dengan individu yang lain muncul curiga satu sama lain. Nah, inilah yang menyebabkan karena komunikasi tidak efisien, maka pekerjaan itu tidak efisien lagi, tidak ekonomis lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah isu koordinasi. Nah, ini yang menjadi disekonomis, tidak lagi menjadikan para tenaga kerja menjadi tidak efisien, tidak produktif karena persoalan koordinasi yang kurang baik. Nah, maka disitulah cost beginning to rise. Itu kira-kira ya dari coordination issue. Kemudian selanjutnya masalah kontrol. Semakin besar sebuah usaha tanpa dibarengi dengan sebuah sistem, maka kontrolnya semakin rumit. Nah, kontrol yang rumit, sistem manajemen yang kurang baik, itu menjadi inefisien dalam bahasa yang lain, atau disekonomis dalam bahasa pada pembahasan kita di sini. Oke? Bisa paham sampai di sini? You can understand until here? Next. Kita sekarang membahas tentang external diseconomy of scale. Artinya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi internal perusahaan kita. Jadi apa itu? When the whole industry in area grow too quickly or large, firm maybe find average cost beginning to rise due. Jadi maksudnya adalah ketika misalnya semua usaha setelah kebanyakan bertumbuh dengan cepat atau semakin besar, maka akan menemukan average cost beginning to rise. Apa yang menyebabkan itu? Yang pertama misalnya adalah pollution and traffic congestion.
Jadi polusi. Jadi polusi semakin banyak. Jadi maksudnya kita akan mendapatkan faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan kita. Salah satunya adalah karena polusi, kemacetan ataupun selainnya. Kemudian kompetisi, driving up cost of factor production, bahwa kompetisi itu akan meningkatkan cost of factor produksi. Kalau sudah banyak perusahaan, otomatis faktor produksi itu akan semakin mahal karena banyak yang butuh, banyak yang minta. Contohnya adalah semakin banyak perusahaan, maka tenaga kerja akan semakin mahal. Kenapa tenaga kerja semakin mahal? Karena para pekerja bisa memilih pekerjaan di mana ia bisa bekerja. Tidak lagi murah seperti yang tadi bahwa banyaknya tenaga kerja. Sekarang tenaga kerja menjadi susah. Maka dari itu karena tenaga kerja sudah sulit, maka hal itu akan menyebabkan harga tenaga kerja akan semakin mahal pula. Oke, sampai di sini paham? Economist and economist scale di sini, misalnya ada average cost. Average cost ada quantity. Artinya average cost 1, average cost 2. Ada economist, ada diseconomist. Average cost yang menggambarkan pada bagian ini adalah menunjukkan terjadi penurunan biaya rata-rata. Tetapi pada akhirnya untuk meningkatkan ini kembali mengalami peningkatan. Misalnya pada posisi sini ya. Ini adalah yang mana yang disebut dengan economist, yang mana diseconomist. Ekonom ini adalah awalnya. Ini adalah misalnya economist, yang ini adalah diseconomist. Sebenarnya ini naik dan turun ya pada posisinya. Jadi kita bisa melihat bahwa grafik ini memperlihatkan kepada kita bahwa secara umum biaya rata-rata itu semakin banyak produksinya akan semakin turun. Seperti pada kemarin pada posisi 3 di sini. Tetapi ketika kita menambah quantity, dia akan mengalami kenaikan kembali. Jadi seperti itu. Jadi bisa dikatakan di sini, ini adalah posisi economist di sini, saya, dan ini posisi diseconomist. Baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Bisa dipahami? Average cost biasanya rata-rata jumlah yang diproduksi. Misalnya pada posisi ini masih economist, bahwa semakin tinggi jumlah yang diproduksi, semakin rendah average cost-nya. Tetapi pada posisi ini, semakin banyak yang kita produksi, semakin tinggi average cost-nya. Oke, paham sampai di sini? Iya, Pak. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, silakan. Baik Pak, izin bertanya, mengapa setelah mencapai titik tertentunya biaya rata-rata mulai meningkat dalam diseconomy skala? Ini yang tadi kita jelaskan ya. Mengapa? Ini kan begini. Tadi itu adalah ekonomis ya. Kalau ekonomis itu dia akan menurunkan dia akan menurunkan biaya. Baik itu dari sisi internal maupun eksternal. Tetapi seiring dengan bertumbuhnya perusahaan yang seperti yang saya contohkan pada tabel kemarin, bahwa ada batasan tertentu sebenarnya yang harus kita produksi. Tidak bisa kita terus-menerus. Tapi dalam economist and diseconomist ini sebenarnya saya sampaikan bahwa ini adalah posisi economist yang dapat menurunkan average cost. Tetapi ini sudah menjadi posisi diseconomist. Posisi menjadi diseconomist. Karena apa? Misalnya begini. Ini yang tadi adalah faktor eksternalnya adalah banyak tenaga kerja. Banyak tenaga kerja, upah rendah. Upah yang rendah tentunya akan menurunkan biaya. Tetapi dengan di sini itu sudah ada polusi,
banyak perusahaan, maka itu semakin mahal, maka dia kembali mengalami peningkatan. Kira-kira bisa begitu, Wafik Aziza. Iya, makasih Pak. Iya, Wafik Indonesia sekelas apa? Kelas apa? Oke. Silakan tadi siapa lagi? Nih, saya Pak. Mungkin saya kaitkan sedikit pertanyaanku external economies of scale sama external diseconomies of scale. Pertanyaannya itu, mengapa akses ke tenaga kerja yang terampil dapat menjadi salah satu faktor utama external economies of scale? Apakah perusahaan besar sebagiannya membagi diri menjadi beberapa divisi untuk menghindari external diseconomies of scale? Itu saja, Pak. Oke. Iya. Apa tadi anunya? Tenaga kerja ya? Iya, Pak. Yang faktor produksi ya, yang saya jelaskan tadi. Iya. Jadi kalau misalnya faktor external diseconomies of scale itu adalah kompetisi driving up. Jadi kompetisi itu baik misalnya kompetisi faktor produksi. Jadi faktor produksi itu kan ada modal, kemudian ada tenaga kerja dan sebagainya. Jadi kalau misalnya banyak perusahaan, maka orang akan memilih-milih pekerjaan sehingga perusahaan susah mendapatkan tenaga kerja jika tidak dibayar dengan harga mahal. Dibayarnya dengan harga mahal tentunya akan mendorong biaya produksi. Jadi begitu juga dengan supplier, misalnya kita ini mau menyuplai di perusahaan coklat, maka tentunya supplier akan melihat siapa yang mau membeli dengan harga tertinggi. Siapa yang mau membeli dengan harga tertinggi, maka para petani atau para pedagang akan memberikan suplai di situ. Jadi harga faktornya juga semakin besar, termasuk tenaga kerja. Jadi tenaga kerja akan semakin mahal karena banyak perusahaan-perusahaan yang berada di situ. Begitu kira-kira, Fauzan. Apakah terjawab atau ada yang terlewatkan? Begitu cocok, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Yang lain? Oke. Silakan. Masih ada? Ada lagi pertanyaan? Silakan ditanyakan. Oke, silakan. Iqbal, silakan Iqbal. Silakan Iqbal. Iqbal, silakan. Halo Iqbal, kamu tidak sengaja kah? Andilpa Fitriani, silakan.
Izin bertanya, Pak. Saya sempat pernah baca kalau di tahun 2008 itu Indonesia tuh sempat mengalami dampak krisis keuangan global yang di karena berasal dari negara-negara maju. Terus saya ingin bertanya kenapa bisa krisis keuangan global itu mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia? Lalu apakah dampak krisis keuangan global tersebut bisa dikategorikan sebagai external diseconomies of scale? Oke, thank you. Ya, pertanyaan pertama adalah kenapa krisis global mempengaruhi Indonesia dan usaha Indonesia. Begitu kira-kira Anilfa ya. Iya, Pak. Nah, ya, kenapa terjadi demikian? Karena kita ini adalah konteks global. Kita ini adalah masyarakat global. Jadi, uang yang beredar itu beredar secara global yang dikontrol oleh Bank Dunia atau dalam hal ini The Fed, Bank Sentral Amerika. Nah, yang menjadi masalah pada tahun 2008 itu adalah The Fed menaikkan tingkat suku bunga karena terjadi krisis di Amerika. Pada saat itu, Amerika memberikan pembiayaan yang besar kepada perumahan-perumahan dan ternyata perumahan-perumahan itu bangkrut, tidak bisa membayar kepada Bank Amerika. Akhirnya untuk mengantisipasi itu, Bank Amerika kemudian meningkatkan tingkat suku bunga. Dampaknya adalah dolar-dolar yang ada di dunia itu mengalir kembali ke Amerika. Mengalirnya kembali ke Amerika itu membuat usaha-usaha di Indonesia kesulitan, khususnya lagi adalah yang menjadikan impor itu sebagai bahan baku perusahaan-perusahaan mereka. Nah, maka dari situlah terdampaklah perusahaan-perusahaan ini yang ada di Indonesia. Maka dampaknya adalah eksternal. Itu bisa dikatakan bahwa itu adalah dampak disekonomis eksternal. Jadi mempengaruhi usaha-usaha Indonesia itu tidak bisa lagi bergerak bebas, tidak bisa lagi dengan biaya murah, karena dengan itu menjadi mahal. Jadi kalau mau mengimpor itu butuh uang yang sangat besar, jadi tidak efisien lagi. Perlu juga saya sampaikan bahwa untuk misalnya saham-saham Indonesia itu banyak sekali saham-saham luar negeri yang membeli saham-saham perusahaan Indonesia. Jadi kalau Indonesia mau bangkrut itu mudah ketika mereka menarik saham-saham mereka yang bisa membuat Indonesia bangkrut dalam waktu yang sangat cepat. Begitu kira-kira Anilfa. Apakah itu menjawab pertanyaan Anda? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Hal yang sama krisis tahun 98 yang biasa saya jelaskan di makro ya. Pernah ya saya jelaskan di makro kan? Krisis 98. Oke, silakan Fauzan. Iya Pak, ingin bertanya sedikit Pak tentang yang dijelaskan tadi oleh Pak. Itu apakah ada strategi bagi perusahaan untuk tetap menikmati external economy of scale tanpa mengalami dampak buruk dari external diseconomies of scale? Ya, itu tergantung kepada tingkat ketergantungan. Jadi tetap perusahaan itu melihat sejauh mana tingkat ketergantungan pada eksternal. Dan memang perusahaan tetap berpengaruh pada eksternal, itu tidak bisa dipungkiri, tapi mungkin bisa diantisipasi ya. Misalnya saja contoh yang sederhana, Fauzan, misalnya terjadi krisis atau terjadi penurunan pendapatan, itu otomatis akan mempengaruhi perusahaan secara internal. Eksternal itu tersebut akan mempengaruhi. Jadi majunya sebuah perusahaan itu atau bisnis kita itu bagaimana melihat peluang dampak eksternal maupun dampak internal. Jadi ada urusan internal yang harus diselesaikan tadi yang disekonomi seperti koordinasi, kemudian mismanagement dan sebagainya itu tetap kalau misalnya itu sudah bagus, kemudian kita berhadapan dengan karang dalam eksternal, maka ya itu tetap bisa jadi kita hancur. Tapi karena kehidupan kita adalah berdampak pada eksternal. Nah, tetapi itu yang ada di ekonomisnya. Tetapi kita tetap berupaya untuk karang itu ya.
Seperti dunia bisnis itu seperti berlayar. Berlayar akan mendapatkan angin kencang, ombak yang besar, dan sebagainya. Begitu juga pada dunia bisnis, baik itu secara individu, secara pribadi kita, ataupun secara bisnis kita, atau secara berkelompok dengan bisnis kita. Begitu, Fauzan. Begitu kira-kira. Iya Pak, kasih Pak. Oke, masih ada? Oke, Firmansyah, silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya bagaimana jika perusahaan dapat menyesuaikan strategi produksi saat menghadapi kayak kelangkaan atau biasa disebut dalam ekonomi itu scarcity untuk tetap mendapatkan yang ini apa economies of cycle. Iya. Kalau misalnya sebuah perusahaan menghadapi scarcity, khususnya di dalam sebagai faktor produksi ya. Misalnya begini, perusahaan kita itu membutuhkan, misalnya kita adalah penjual kopi atau warkop. Salah satu bahan baku yang sangat dibutuhkan itu adalah biji kopi atau kopi ya. Bagaimana jika harga kopi misalnya mahal, atau karena ini mahalnya harga kopi itu disebabkan karena semakin banyaknya warkop yang berdiri tidak disertai dengan meningkatnya lahan pertanian kopi. Nah, bagaimana strateginya kita kalau kita adalah pengusaha kopi, misalnya pengusaha warkop, maka strateginya adalah bisa jadi dengan melihat kapan terjadi kelangkaan kopi. Nah, setelah kita melihat kapan terjadinya, maka ada strategi yang harus dilakukan adalah membeli pada saat panen raya misalnya, dan cari strategi lain agar biji kopi yang kita beli itu bisa bertahan lama. Jadi itu adalah salah satu strateginya. Karena pasti akan terjadi yang namanya kelangkaan. Apalagi kalau terjadi kegagalan panen misalnya panen kopi. Begitu kira-kira Firmansyah. Ya Pak. Oke, Makasih, Pak. tadi Iqbal mau bertanya atau bagaimana? Ya. Ada tanggapan Firmansyah? Tidak ada Pak. Makasih Pak. Oke, Fauzan. Tapi Pak, kan bilang kita di peluang. Nah, di sini pertanyaanku, apakah kita melihat peluang itu baik atau tidak baik tergantung kepada tenaga kerja, Pak? Apa tadi? Apa peluang? Ya kan bahas kita di itu kan pertanyaanku. So, perusahaan kalau mau lihat dampak tetap melihat menikmati external of scale tanpa dampak buruk this economy of scale kan banyak kita dijelaskan. Nah, di sini pertanyaanku, tapi ada kebilang tadi tentang peluang, tapi pertanyaanku apakah perusahaan melihat peluang itu baik atau tidak baik tergantung kepada tenaga kerja, Pak? Iya. Jadi maksudnya perusahaan ini dalam melihat tenaga kerja ya. Begitu kira-kira Fauzan. Iya, Pak. Iya, jadi kalau misalnya tersedia banyak tenaga kerja, maka itu peluang. Nah, peluang untuk menjual dengan harga yang lebih murah. Tetapi jika tidak tersedia banyak tenaga kerja, maka itu tantangan. Tantangannya adalah biaya tenaga kerja akan mahal, maka yang harus dilakukan adalah mengatur strategi agar biaya tenaga kerja itu tetap bisa dikendalikan, dan atau misalnya menurunkan biaya yang lain agar tetap bisa bisa fight, bisa sustain, bisa berkelanjutan. Jadi misalnya, tapi kalau biaya tenaga kerja mahal, kemudian ekonomi juga tumbuh, kemudian pendapatan masyarakat juga naik, itu tidak ada masalah. Itu masih aman-aman saja, dan itu masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu masih tetap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitu kira-kira, Fauzan. Iya, Pak. Kasih, Pak.
Oke. Oke, silakan. Yang lain? Oke, Jihan. Pertanyaanku Pak, apa perannya pemerintah dalam mengatur external diseconomies of scale ini yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan? Iya, apa peranan pemerintah ya? External diseconomies, yang itu ya? Iya Pak. Iya, kalau misalnya kalau yang eksternal, kalau yang internal, jadi ada dua pendapat seperti ini. Pendapatnya ekonomi klasik itu dia mengatakan bahwa tidak perlu ada intervensi pemerintah di dalam perusahaan pasar. Ekonomi sosialis atau komunis itu mendorong bahwa harus ada campur tangan pemerintah. Juga termasuk Keynes. Keynes itu mengatakan bahwa dibutuhkan intervensi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan. Bagaimana dengan misalnya polusi and traffic misalnya ini ya? Apakah ada peran pemerintah? Ada. Salah satu yang dilakukan regulasi yang dilakukan pemerintah adalah polusi yang muncul disekonomis atau dampak buruk dari adanya perusahaan itu adalah dengan menghasilkan namanya CSR. Jadi setiap perusahaan itu dibebankan untuk mengeluarkan biaya CSR yang dibayarkan kepada sebagai bentuk bagian dari program-program sosial. Nah, itu yang dilakukan. Jadi pollution-nya sama traffic congestion. Kemudian ada hal yang lain untuk mengatasi itu, misalnya tingginya faktor produksi beras, maka pemerintah menetapkan harga maksimum penjualan beras. Jadi ada yang seperti itu. Berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah external economics ini. Kira-kira begitu, Jihan. Iya Pak, terima kasih jawabannya. Oke, yang lain silakan. Oke, masih ada? Silakan jika masih ada. Sudah tidak ada lagi? Oke, kira-kira menurut Anda, kalau ada kebijakan pemerintah makan siang gratis di sekolah, apa dampak eksternalnya bagi penjual atau bagi kantin yang ada di sekitaran sekolah? Apa ekonomis dan apa disekonomisnya? Apa kira-kira? Ekonomis and disekonomisnya. Kira-kira apa? Bisa diulang tadi. Jika misalnya program makan siang gratis sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah, maka apa dampak
ekonomisnya bagi kantin dan sekitaran sekolah, sama apa disekonomisnya? Silakan. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Kira-kira apa dampak ekonomis dan ekonomisnya? Silakan Farel. Menurut saya itu dampak ekonomisnya itu para penjual itu tidak perlu lagi bikin nasi pagi-pagi, jadi dia itu tinggal menjual makanan ringan, Pak. Terus di sisi ekonomisnya itu pelanggannya itu berkurang ya, Pak, karena adanya makan siang gratis itu, jadi anak-anak itu tidak belanja nih. Oke. Disekonomisnya adalah pemilik kantin itu akan kesulitan untuk menghidupi anak-anaknya lagi. Itu adalah disekonomis. Oke, silakan Ali. Firmansyah. Fauzan. Begitu kira-kira ya. Fauzan, silakan. Pak. Kalau menurutku eksternal ekonomis itu siswa tidak perlu lagi membeli makanan dari penjual di sekolah. Akibatnya para pedagang kehilangan pelanggan dan pendapatan mereka menurun. Kalau dari eksternal economy of scale itu dia berdampak positif pada perekonomian, termasuk bagi pedagang yang bisa mencari peluang bisnis baru. Seperti misalnya produk misalnya menjual cemilan atau minuman tambahan, mereka masih bisa mendapatkan pelanggan. Tidak, nomornya tuh. Kenapa ya? Iya. Cocok. Jadi tentunya itu yang sama ya, yang saya sampaikan tadi bahwa akan mengurangi pendapatannya pedagang tentunya. Ya, kira-kira begitu ya. Oke. Sampai di sini mungkin masih ada yang mau didiskusikan. Silakan. Jika ada yang mau didiskusikan. Hati itu pasti pengambilan uang. Berapa 120? Panas juga di pergi tak bayar pada. Masih ada yang mau ditanyakan? Cari kira nomornya. Kira nomornya. WA-nya di. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada lagi ya? Oke, jika tidak ada lagi, mungkin cukup untuk materi kita. Tugasnya adalah membuat resume dari materi kita.
dan carikan contoh kasus. Upload di Materi ini, Pak. blognya masing-masing. Ya, topik ini ya. Membuat resume, kemudian cari contoh kasus. Resume sama contoh kasus sama masukkan di blognya masing-masing. Nanti saya buatkan untuk pencantuman link blog. Oke ya. Selanjutnya, ini nanti kan kalian akan ambil kewirausahaan semester 3. Tapi saat ini saya dan Pak Alam ada program. Ada program tentang kewirausahaan. Program itu, jadi saya ada kebetulan saya ikut training. Kalau misalnya mungkin saya minta, bukan saya minta ya, saya tawarkan ke Anda siapa yang mau ikut program saya. Program saya itu adalah ada ikut kuliah kewirausahaan saat ini, tapi nanti di semester genap itu program, tapi bisa tidak ikut lagi perkuliahannya. Mungkin begitu. Ya mungkin 10 orang atau 15 orang untuk ikut program saat ini. Ada yang berminat, silakan nanti kontak hubungi saya. Ya. Tidak begitu caranya. Ini yang angkat tangan ini berminat. Iya, Pak. Iya. Oh iya, nanti registrasi dulu chat pribadi saya, Anda bisa dianu di sini ya. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi ini basisnya adalah basis aplikasi. Jadi nanti kita akan banyak belajar kewirausahaan, banyak materi-materinya dan sebagainya. Nanti ada asesmennya. Jadi ada banyak materi-materi yang akan kita lakukan untuk mengikuti perkuliahan ini. Jadi ini perkuliahan di luar dari perkuliahan. Maksud saya adalah nanti modelnya sekali lagi saya sampaikan. Modelnya adalah Anda registrasi ke saya, nanti kalian masuk di kelas kewirausahaan saya. Dan nanti semester depan KRS kan itu kewirausahaan, tapi yang sudah selesai pada semester ini itu bisa tidak ikut lagi di perkuliahan nanti untuk kewirausahaan. Oke. Nanti silakan di chat ke saya siapa-siapa yang mau, siapa-siapa yang duluannya tulis nama, kelas dan ini mungkin untuk saat ini 15 orang saja dulu lah ya, mungkin begitu. Oke, nanti di japri ke saya, di japri saja ya. Ada pertanyaannya, Sri Melda? Maaf Pak, ada syaratnya Kak? Tidak ada syaratnya, yang penting mau belajar dan kita belajarnya adalah berbasis aplikasi. Tidak ada, syaratnya adalah mau saja. Ya, Nadim, silakan. Tapi Pak, itu maksimal 15 orang saja, Pak. Iya, 15 orang saja. Jadi siapa duluan dia dapat. Tapi kalau ya itu saja dulu, karena kalau terlalu banyak saya juga kesulitan. Iya, kayaknya sudah ada yang chat saya nih. Ya, chat saja ya, nanti saya seleksi yang terpilih duluan ya. Oke, sekira cukup. Pak, boleh Ya. bertanya sedikit? Apa namanya? Untuk yang kita bilang tadi yang kewirausahaan, apa namanya? Mata kuliah kewirausahaan. Iya, itu luring kah atau bagaimana Pak? Daring. Oh, daring saja Pak. Oh iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini kita modelnya model LMS. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang mau dikerjakan. Ini model-modelnya seperti apa namanya?
seperti apa kalau magang ya? Temannya magang apa? MSIB. Dia model-model seperti itu. Begitu kira-kira. Oke, nanti saya ini ya, pokoknya chat saja saya, mungkin saya belum balas. Nanti saya balas kalau ini, kalau sudah saya fixkan siapa yang akan saya terima ya. Jadi begitu saja dulu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada lagi ya. Silakan di screenshot masing-masing untuk absennya. Silakan di absen dulu temannya. Di screenshot untuk kehadiran teman-temannya.